Pulau Nusa Kambangan, nama yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pulau penjara paling angker di Indonesia. Tempat di mana para narapidana berbahaya dikurung dan tak banyak yang bisa keluar hidup-hidup. Tapi siapa sangka, dari balik tembok beton yang tinggi itu, pernah ada satu sosok yang berhasil kabur. Dan hingga kini, tak seorang pun tahu di mana ia berada. Namanya Syarjani. Tahun 2003, Syarjani dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan karena kasus pembunuhan berantai. Korban-korbannya ditemukan di sekitar kawasan hutan jati di Jawa Timur dengan cara yang sangat kejam. Namun di balik kekejamannya, Syarjani dikenal sangat tenang dan pintar berbicara. Para sipir menyebutnya manusia tanpa emosi. Selama 3 tahun pertama, dia berkelakuan baik, tak pernah membuat keributan, tak pernah melawan petugas, tapi di balik sikap tenangnya, dia diam-diam merancang pelarian. Tanggal 17 Oktober tahun 2006, malam itu hujan deras mengguyur Nusa Kambangan. Listrik sempat padam selama 2 jam. Di tengah kegelapan itu, Syarjani menghilang. Awalnya, para sipir mengira dia hanya bersembunyi di blok kamar lain. Tapi, setelah seluruh area diperiksa, selnya kosong. Pintu jeruji terbuka dari dalam, dan di bawah tempat tidurnya ada lubang besar, cukup untuk 1 orang merangkak keluar. Lubang itu mengarah ke saluran pembuangan air yang tembus ke hutan belakang penjara. Namun yang membuat heran, saluran itu tertutup besi tebal, yang seharusnya tak mungkin dibuka tanpa alat berat. Tak ada bekas gergaji, tak ada jejak kaki, hanya bau aneh, seperti daging hangus yang tersisa di pinggiran lubang. Tim pencarian langsung dikerahkan, ratusan aparat, anjing pelacak, hingga bantuan helikopter dikerahkan selama berhari-hari. Namun, hasilnya nihil. Syarjani lenyap, seolah ditelan bumi. Salah satu petugas bernama Andri sempat bersumpah melihat sosok berpakaian tahanan berjalan di tepi pantai malam itu. Tapi ketika didekati, sosok itu perlahan masuk ke dalam kabut dan hilang begitu saja. Yang lebih mengerikan, keesokan harinya ditemukan jejak kaki berdarah di pasir menuju ke arah hutan yang dikenal dengan nama Hutan Gelempang. Tempat yang menurut warga sekitar sering terdengar suara jeritan di malam hari. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan sisa kain, baju tahanan yang terbakar di tepi sungai kecil dekat hutan. Namun tidak ada tubuh, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Yang ditemukan hanyalah kalung besi kecil dengan inisial S. Petugas menduga Syarjani mungkin tenggelam atau dimakan binatang buas. Tapi laporan warga sekitar berkata lain. Sejak kejadian itu, warga sekitar mulai melapor mendengar suara langkah kaki berat di belakang rumah mereka setiap tengah malam. Kadang disertai suara rantai besi yang diseret di tanah. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan laki-laki tinggi berpakaian tahanan berdiri di tepi sungai dengan wajah hitam legam dan mata menyala merah. Beberapa pekerja kapal penyeberangan Cilacap juga melaporkan hal aneh. Mereka bilang, di malam-malam tertentu, ada penumpang misterius naik ke kapal terakhir menuju daratan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan tangannya berlumur tanah. Begitu kapal merapat, orang itu menghilang sebelum kapal menurunkan tali. Tahun 2010, 6 tahun setelah pelarian itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Di salah satu desa pesisir Kebumen, seorang warga melapor menemukan rumah kosong di tepi sawah yang sering terdengar suara orang menangis. Ketika warga bersama kepala desa memeriksa, mereka menemukan dinding penuh coretan. Coretan itu berisi kalimat yang sama berulang kali. Aku ingin pulang. Aku bukan monster. Di sudut ruangan ditemukan mangkuk logam bertuliskan inisial SJ. Tim forensik yang datang kemudian memastikan
Sidik jari di mangkuk itu identik dengan milik Sarjani. Namun anehnya, tak ada jejak kaki, tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar rumah itu. Bahkan warga sekitar bersumpah, rumah itu tidak pernah dibangun oleh siapapun. Seolah muncul begitu saja di tengah malam, lalu menghilang lagi keesokan paginya. Sejak itu, banyak teori bermunculan. Ada yang bilang Sarjani berhasil kabur ke luar negeri melalui jalur laut gelap. Ada juga yang percaya dia tidak benar-benar manusia lagi. Beberapa narapidana yang pernah satu sel dengannya mengaku Sarjani sering bicara sendiri di malam hari, seolah bernegosiasi dengan sesuatu. Dia pernah bilang, "Kalau waktuku tiba, aku akan bebas, tapi bukan dengan cara manusia." Setelah kejadian itu, pihak lapas Nusa Kambangan menutup sel yang pernah ditempati Sarjani. Dan sampai sekarang, sel nomor 13 Blok D itu tidak pernah digunakan lagi. Banyak sipir baru yang bilang, kalau malam tiba, mereka mendengar suara ketukan 3 kali dari dalam sel kosong itu. Waktu terus berjalan. 2 dekade berlalu. Nama Sarjani kini jadi legenda gelap di Nusa Kambangan. Bahkan beberapa warga sekitar pulau mengaku pernah melihat sosok laki-laki tua dengan rantai di tangan, berjalan menyusuri pantai di dini hari. Setiap kali ada yang mencoba memanggil, sosok itu menoleh perlahan, dan yang terlihat hanyalah lubang hitam di wajahnya, seolah bagian matanya telah hilang. Hingga kini, kasus pelarian Sarjani dari Nusa Kambangan belum pernah ditutup secara resmi. Polisi tidak menemukan jasad, tidak ada bukti kematian, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun setiap tahun, tepat di tanggal 17 Oktober, beberapa warga mengaku melihat api kecil menyala di hutan belakang penjara. Dari kejauhan, terdengar suara lirih seorang pria berkata, "Aku masih di sini, dan aku belum bebas." Mungkin Sarjani memang berhasil kabur, atau mungkin dia tidak pernah keluar dari Nusa Kambangan sama sekali. Karena di tempat seperti itu, kadang yang terkurung bukan hanya manusia, tapi juga jiwa yang tak bisa pergi.